Salam sahabat-sahabat firman kehidupan yang diberkati Tuhan. Semoga damai sejahtera dan sukacita dari Allah selalu beserta kita. Sahabatku, mari kita berdoa untuk mempersiapkan hati kita sebelum mendengarkan firman Tuhan. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas kasih dan anugerah-Mu yang baru setiap pagi. Terima kasih atas kesempatan yang Kau berikan kepada kami untuk berkumpul dan mendengarkan firman-Mu. Ya Tuhan, kami rindu mendengarkan suara-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu bekerja di tengah-tengah kami, membuka hati dan pikiran kami, agar kami dapat menerima kebenaran-Mu dengan sukacita. Biarlah setiap kata yang disampaikan menjadi pelita bagi langkah kami dan terang bagi jalan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Sahabat firman kehidupan yang dikasihi Allah, dalam seluruh Alkitab hanya tercatat dua orang yang pernah berjalan di atas air, yaitu Tuhan Yesus dan Petrus. Tuhan Yesus adalah Allah dalam rupa manusia. Dia adalah pencipta alam semesta, termasuk air laut dan danau. Jadi tidaklah mengherankan kalau Tuhan Yesus bisa berjalan di atas air. Tetapi Petrus, kita tahu bahwa Petrus adalah seorang yang emosional. Di suatu saat ia berkata bahwa Yesus adalah Tuhan, namun tidak lama kemudian dia melarang Tuhan Yesus pergi ke kayu salib, sehingga Tuhan Yesus menegur dia dengan keras. Jadi kalau seorang seperti Petrus bisa berjalan di atas air, tentunya hal ini menjadi suatu pembelajaran yang menarik bagi kita semua. Mari kita membaca keseluruhan kisah itu dari tulisan di Injil Matius 14 ayat 22-33. Sesudah itu, Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu, ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia. Katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Tuhan Yesus menyuruh murid-muridnya untuk naik ke perahu dan menyeberangi danau, sementara Tuhan Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa sendirian. Di tengah jalan, murid-murid mengalami badai yang disebut angin sakal. Dalam satu peristiwa, murid-murid berada di perahu dan mengalami badai, tetapi Tuhan Yesus ada bersama mereka di dalam perahu. Murid-murid membangunkan Tuhan Yesus yang sedang tidur, sehingga Tuhan Yesus menghardik angin dan laut menjadi tenang. Tetapi kali ini murid-murid mengalami badai dan Tuhan Yesus tidak ada di dalam perahu bersama mereka. Hal ini mengajarkan kepada kita bahwa terkadang saat kita sedang mengalami masalah, kita bisa merasakan kehadiran Tuhan bersama kita,
Tetapi terkadang kita merasakan Tuhan sangat jauh dan tidak ada bersama kita. Kita mengetahui akhir cerita itu karena kita membaca keseluruhan kisahnya dalam Alkitab. Tetapi apabila kita memposisikan diri sebagai murid-murid Tuhan Yesus, saat itu mereka tidak mengetahui apa yang akan terjadi atas mereka. Meskipun di antara mereka ada nelayan-nelayan yang berpengalaman, tetap saja badai itu sangat menakutkan mereka. Dan di manakah posisi Tuhan Yesus saat itu? Tuhan Yesus sedang berada di atas bukit. Tuhan Yesus melihat mereka dan mengetahui apa yang mereka alami. Hal ini menguatkan kita bahwa meskipun kehadiran Tuhan tidak bisa kita rasakan, tetapi kita harus percaya bahwa mata Tuhan senantiasa melihat kita. Dia mengawasi kita dan Dia mengetahui semua yang kita alami. Dikatakan dalam kisah yang kita baca di awal renungan bahwa kira-kira jam 3 malam Tuhan Yesus datang kepada murid-muridnya dengan berjalan di atas air. Dalam satu peristiwa di atas gunung saat Tuhan Yesus bertemu dengan Musa dan Elia, Tuhan Yesus berubah rupa menjadi bercahaya. Tapi saat Tuhan Yesus datang kepada murid-muridnya dalam kegelapan malam, Ia tidak menunjukkan dirinya bercahaya seperti itu, sehingga murid-muridnya menyangka bahwa Tuhan Yesus adalah hantu. Ketika Tuhan Yesus membuka suaranya untuk menenangkan mereka, Petrus menguji Tuhan Yesus untuk mengadakan mujizat melalui dirinya, yaitu agar membuatnya berjalan di atas air seperti Tuhan Yesus. Dan Petrus berhasil berjalan di atas air, meskipun hanya sebentar saja sampai ia merasa ragu dan mulai tenggelam. Untuk bisa mengalami mujizat Tuhan dan penyingkapan kuasa Tuhan yang luar biasa, maka dibutuhkan iman yang beresiko. Seperti halnya Petrus mulai melangkah keluar dari dalam perahu dengan iman yang beresiko bisa membuatnya tenggelam. Demikian juga saat kita melangkah dalam iman, pasti ada risiko yang kita hadapi karena kita belum mengetahui apa yang akan terjadi kemudian. Tetapi Tuhan Yesus selalu mengetahui masa depan kita. Ia tahu bahwa kita bisa merasa ragu dan mulai tenggelam, dan Ia selalu ada di dekat kita untuk menangkap tangan kita saat kita terjatuh. Sahabat-sahabat firman kehidupan yang dikasihi Allah, mungkin ada di antara saudara yang saat ini sedang melangkah keluar dari perahu dengan iman yang beresiko. Saudara bertanya-tanya, apakah yang akan terjadi berikutnya? Berjalan di atas air atau tenggelam? Melalui renungan firman Tuhan hari ini, kiranya Roh Kudus berbicara kepada saudara dan menguatkan saudara bahwa meskipun saudara mulai tenggelam, Tuhan ada bersama saudara untuk menangkap tangan saudara. Janganlah merasa takut karena mata Tuhan selalu mengawasi kita. Sahabat firman kehidupan yang terkasih, demikianlah renungan firman Tuhan hari ini. Kiranya firman ini dapat menguatkan dan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi yang penuh kasih, kami sudah mendengarkan pengajaran firman-Mu hari ini. Sentuhlah setiap hati yang menerima firman-Mu dengan lemah lembut. Ubahkanlah setiap hati yang dikeraskan. Berbicaralah secara pribadi kepada setiap orang dan singkapkanlah rencana-Mu bagi mereka. Kami percaya Engkau akan membangun umat yang kudus dan yang hidupnya berkenan di hadapan-Mu. Kami percaya kami adalah mempelai-mempelai Kristus yang ada dalam proses pengudusan. Terima kasih atas berkat firman-Mu hari ini ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.